empty. The only thing I can see is my own silhouette. Hai teman-teman, balik lagi di channel kami Bloom Families bersama ini Silman Rider dan sampingnya kita kedatangan teman juga Rio Reptil Independent. kita jadwal hari ini kita emang sengaja pengen mampir ke rumahnya Silman Rider karena udah disuruh dari kapan hari karena nggak sempet juga, dan mumpung ini kita ada kesempatan ya mampir lah karena ternyata dari terakhir kapan ya kita mampir? Lalu coy, Setahun ya? Iya. Setahun yang lalu itu udah nambah beberapa koleksi. Salah satunya nanti yang bakal kita bahas itu salah satu ular endemik Papua, Venom, dan kebetulan juga dapetnya dari Mas Reo. Dan ini ularnya cakep banget, cuman untuk kami belum berani jujur karena tadi udah dilihatin itu gerakannya cakep banget. Dan ini ularnya di belakang sini, di sini ularnya namanya small eye snake ya. small eye Micropatches KHK. Di sini berarti udah berapa lama? Sebulanan mungkin, sebulan setengah lah. Sebulan. Ada sebulan setengah di sini, dapatnya dari Mas Reo, tiba-tiba malam-malam datang gitu. Zwer, kamu ular ini tak? Oh ya terima lah. Enak banget dong kejutan ular. Oh ya diterima KHK, itu kan salah satu ular impian gitu loh. Jadi dari berapa tahun yang lalu ya? 2 tahunan lah. Ngobrol terus, kan. nanyain. Kita kan sering sharing tuh. Cuy, udah ini ada KHK ini, jangan dulu cuy, jangan gitu. Iya. Soalnya kan kita emang di pikiran kita sih gampang mati gitu kan ya, karsidnya susah gitu kan. Susah. Apalagi kita di Jawa Timur ini iklimnya nggak tentu. Kalau kata orang-orang south side sana, west side, golongannya si Aming Irza, kita di Afrika tinggalnya. Juga teli. Karena memang saking panasnya sih, dan ya itu yang sebabnya banyak banget Venom kita yang tewas. Bukan berarti nggak bisa melihara lo ya? Karena kita udah bener-bener apa ya? Kasih yang terbaik. Kita sebelum kita beli pun kita udah research, dan kita nggak asal beli gitu. Jadi bener-bener research dulu, siapin kandangnya, step-stepnya itu udahlah. Dan kita kan untungnya nih ada Dokter Dian juga kan, di veterinary. Kalau ada apa-apa, isu-isu sedikit apa aja gitu, kita pasti langsung bawa ke sana, kita ngerepotin Dokter Dian. Iya, bahaya wis. Apalagi nih cuy, mau bahas apa nih? Ini selama ini dipelihara selama 1 bulanan ini ada kendala apa Kak? Kalau di tempatku sini sih nggak ada kendala, karena jujur di sini IKHK itu menu makanannya bener-bener aku shuffle dari mencit, kodok, ular lain, kadal, cicak-cicakan gitu, tuh tak coba semua. Dan apa ya, yang belum aku coba sih satu menu dari Mas Rio ini, apa burung ya Mas ya? Di sini belum
belum dicoba. Sebelumnya di Mas Reo tuh kayak gimana Mas makannya gitu? Makannya burung ini, emprit sama satu lagi apa itu? Puter ya? Puter Apa sih bilangnya burung? Terkuku ya bilangnya? Loh, ini ikan. Oh, bukan ya. Anu, burung emprit. Burung emprit. Ya. Sama tikus ya Mas ya? Sama. Tikus. Jadi Sama puyuh juga sih. berarti emang rakus ya, dari Mas Rio sendiri udah dicoba udah rakus ya. Makanya. Cuman sama orang tua nggak boleh biara itu karena karakternya itu kan apa ya? Jampi ya bilangnya. Jadi Iya. nggak bisa diem lah karena Nggak bisa diem. takutnya nanti lepas malah di rumah kan banyak anak kecil. Akhirnya ya aku kasih ke orang yang tepat. Waduh. Ya itu. Waduh. Emang ngomong Mas Rio Ya. sendiri di rumah pelihara Venom? Venomnya enggak makanya tiap kali punya Venom cuman piara bentar habis itu Oper. benar oper. Kita tularin dulu. Sama apa? Yang banyak aja nah. Gitu. Kan ini juga sebenarnya asik banget. Ularnya itu dia tuh salah satu holy grailnya yang underrated spesiesnya orang-orang luar sih soalnya. Karena kan dapetnya ini susah. Satu susah. Dapetnya susah. Terus juga kan Bahaya. kebanyakan bahayanya itu dan kadang di pengiriman pun dia nggak survive kan. Gitu. Dan ini semoga bisa survive lama nanti. Kalau dia udah survive lama di ini Siluman Rider nanti belum pengen coba juga buat pelihara. Kayak Trialnya di aku ya. ya ini di kamu aja cuy. Itulah. Aduh. Kalau kita malah takut. Saya pasti nanti si Limbat, si Suro, Alfredo, siapalah kamu namanya. Pasti dia nggak mau itu pelihara. Karena ya itu tadi katakannya gesit banget. Parah Mas, karakternya ngawur. Ini di sini udah makan apa cuy? Laptop itu. Pernah di story kan ya? Nah, makan ular itu kalau ular udah dicoba ular pucuk sama ular Dendrophis pictus loh, tali picis itu. Oh, televisi sama. Kalau tikus ya tikus all size lah dari pinkish, mencet small, mencet afkir tuh masuk semua. Kalau burung-burungan di tempatku belum, tapi di Mas Reo burung apa Mas? Berit. Berit kan Sama dia? puyuh masuk. Berit sama puyuh masuk. Terus kodok di sini kodok di itu loh yang di sawah yang padi itu yang ada garis stripnya, nama kodoknya apa lupa. Oh, Vegetarian Ransivora. Nah itulah aku nggak tahu kodoknya. Yaitu kodoknya dimakan. Apalagi ya? Cicak tuh dimakan segala jenis cicak lah ada. Cicak batu, cicak rumah nggak tahu aku atau apa. Ya, tuh dimakan semua terus sama apa ya? Kadal-kadalan mau nggak? Oh iya kadal Kadal itu kebun. kadal kebon. Apa sih? Common sking apa namanya? Ya, Eutrophis itu. Itu pernah nggak sengaja nemu itu. Udah makanin, dimakan. Yang belum dicoba sih mungkin ikan belum coba, terus belut belum coba. Kalau tes tuh mau nggak kalau tesnya? Tesnya. Soalnya kan banyak tuh sekarang kalau tes. Yang kayak bunglon tuh loh yang warna coklat. Oh kalau tes, Iya. nah itu Oh, belum iya, bener. belum dapet tuh. Nanti coba kalau misalnya Ke ada. itu sekitar rumahnya Mas Ilwanda. Jadi kapan hari main ke sana ternyata banyak kalates berkeliaran. Banyak banget emang kalau tes penyebarannya. Tiap kali herping pasti dapat. Pasti dapat tuh. Itu invasif sih Nah, emang. Iya, bukan pasti. asli sini ya. Nah itu kan Hmm. bisa jadi menu. Bener. Lumayan ngurangin populasi kalates juga. Iya. Ini suhunya berapa nih Ambil cuy? cek. Itu suhu ruangan sih ya. Bukan Ini suhu ruangan tapi mungkin nggak jauh beda lah. Ini sekarang lagi berapa ini? Kamu yang lihat 30 ya? lah, 30 derajat. Kalau bapaknya 49 nih karena emang tadi habis dibuka pintunya jadi kena udara luar. Sebenarnya kalau ruangan sini kalau bapaknya masih 60-an. Cuma kalau pintu utama ini dibuka itu bakal turun banget kalau bapaknya. Ini siang sih, ini siang hari. Ini jadi siang. jadi normal kalau suhu 30. Karena nanti pasti turun karena ini di sini udah dingin nggak sih kemarau ini? Udah mulai dingin. Tapi ini kan suhu ruangan ya cuy ya. Kalau suhu dalam situ beda lagi. Pasti beda lagi kan. Kelembapannya itu kan bisa lihat setupnya di situ itu emang aku buat lembab, bukan berair ya, lembab pakai jadi apa basah. sih? Medianya, substratnya. Itu pakai pasir silika sama fresh bark kecil-kecil. Sebenarnya media tuh bebas tuh, mau pakai apa Optional ya? Optional. Cuma kenapa pakai ginian? Karena itu pasir silika itu biar apa ya? Biar nggak di ngerong gitu loh. Oh, apa ya? nggak digging gitu ya? Karena fungsinya di sini kan emang buat display aku. Jadi aku emang sediain kayu buat dia sembunyi. Tapi apa namanya
alasnya nggak bisa dirusak juga gitu, jadi tetap bagus kandangnya. Dia bisa sembunyi. Kalau forest bark itu fungsinya buat ya itu nahan kelembapan, kan dibasahin gitu. Tapi ini tetap spray misting sama wadah airnya sih. Dia lebih banyak minum daripada semua ular di sini. Yang lain mungkin 2 hari itu baru ngisi wadah airnya, 2-3 hari lah. Nah, dia tuh tiap hari harus ngisi. Ini kalau boleh tahu Mas Rio ini dapatnya dari kota mana Kalau ini dulu dapatnya dari saudaranya saja nih? Dari saudara sih. Saudara kan ada yang dinas di Papua sana. Wilayah Iya, Papua Barat. Daerah situ. Misalnya dari motifnya nih, jadi IKHK sendiri ternyata punya banyak sekali Varian ya. varian. Punya varian. Dan jadi yang di Jayapura sendiri itu Ada 2 subspesies kan ikan. harusnya udah dipisah. Soalnya emang beda banget dari tampilannya, dari morfologinya tuh udah beda banget. Ini belum ukuran maksimal loh ya, jadi ini masih bisa gede lagi. Bisa ini banget. Bisa sampai seberapa sih ini, Mas? 1,5 meter tuh ada. 1,5 meter. Dan itu ini masih 1 meter kan? Itu masih 1 meter dan itu pasti bulat Pasti banget. bulat bakalan. banget. Kalau dibilang 2 meter nggak sampai, ya 1,5 meter lebih dikit gitu. Oh ya, ini tambahan juga. Bentar. Tarat. Ini Keluarin coy, apa? enggak. Mas Rio aja, Mas Rio. Berani? Janganlah. Banyak tinggal. Jampi ya, di kan aja nggak apa-apa. Ini juga dapat dari sana juga. Nah, ini wajahnya mirip banget sama ular peling ya. jadi ini Stegonotus cucullatus slaty grey, apa itu? Bahasa Inggrisnya malah, itu? malah umumnya kita lupa. Ingat-ingatnya Stegonotus gitu aja. Jadi ini diet utama, makanan utamanya dari si IKHK. Paling doyan lah, ular yang paling sering dikonsumsi ular ini. Jadi IKHK itu opiopagi, Pemakan sesama ular. pemakan ular. Tapi ini nggak berbisa, Mas ya? Enggak, cuman dia taringnya Mas. Dia Gitu. Soalnya kan aku lihat kepalanya tuh hampir mirip kayak ular apa ya? Weling ya? Iya, nih mirip. Makanya aku mikir, loh, bukan weling ya? Jadi Stegonotus ini masih keluarga besar sama Lycodon, ular cicak gitu ya. snake itu. Jadi ciri khasnya itu di rahangnya itu dia giginya emang panjang-panjang gitu. Jadi ya tetap sakit sih. Iya, kalau gini sakit. Kalau gigi ya juga sakit, bayangin aja giginya kayak gitu. Dan ini salah satu endangered spesies juga. Ini Mas Rio punya, karena nggak semuanya pelihara juga kan. Jadi agak Ya biasa aja warnanya soalnya gitu. kelihatannya sih biasa gitu kan. Tapi Ini setupnya ini Mas Rio pakai apa? Mas Sphagnum ya? Sphagnum, Mas. Cuman buat bawa aja sih sebenarnya. Kalau di kandang sana ya lebih besar lagi untuk kandangnya nggak cuma ini. Tapi tetap substrat Iya, Sphagnum. karena dia suka banget berendam dia. Nih. Jadi ini ada yang kayak gini warnanya normal coklat gini polos. Ada juga nanti yang warnanya sama banget mirip sama kayak IKHK. Jadi kadang orang salah ngira terus asal Dulu aku sempat punya sih itu. asal bunuh aja gitu. Terus ini buat si Mirzad Silman Rider ini bakalan nambah apa lagi nih dari Papua kira-kira pengennya? Pengennya sih 3 aja ya. 3 aja. Yang jelas random sih dari Papua itu. Kita ngambil mungkin PNG Taipan, Papua Nugini Taipan itu. Angkat tangan. Terus Papuan Black Snake PBS. Nah itu salah satu juga pengen banget itu. Emang keren banget sih. Keren Mas Rio sih. mungkin nanti saudaranya di sana bisa nangkepin. Kita berdoa sama Iya. Mas Rio Semoga dapet ya, gitu. Siap, Kita yang siap. menerima barangnya, coba dioper, ya udah. kita terima dengan sukacita. Satu lagi, Acanthophis rugosus. Rough scale. Rough scale Dead Ender. Jadi bukan live fish ya, jadi Oh. dia killed gitu Sisiknya tuh tuh, lebih nonjol keren beda. lah. Kayak si Boy punya Boy Hendriko. Itu yang di Indonesia yang keep rugosus tuh yang kita tahu cuma Boy ya. Cuman Boy sih yang kita tahu. Harusnya mungkin ada lagi yang itu, cuman mereka nggak tahu gitu ya kalau itu rugosus. Mungkin.
karena Pikirannya live fish mungkin. jadi kan emang rata-rata yang dijual belikan kan live fish gitu. Sama ada salah satu ular yang mungkin di Indonesia cuma aku yang nge-keep di sini, nanti bakal dibahas. Nanti kita bahas lagi di berikutnya, sesi berikutnya. Soalnya ini ular pernah hampir mampir ke Bloom, cuman mundur dulu karena karakternya agak ngawur gitu. Jadi dari si Ika Heka sendiri pun karakternya udah parah sih. Udah parah. Ika itu. Jadi pas dibawa sama Mas Rio ini di jalan kayak gimana waktu itu Mas? Dari rumah Mas Rio ke sini tuh bawa Ika banyak tingkah kayak itu. Itu dia itu suka lompat Mas ternyata. Wah kan Jadi dia suka lompat, bahaya. lompat-lompat gitu dan dia nggak bisa benar-benar nggak bisa diam gitu. Kerak terus gitu sih karakternya. Makanya daripada kenapa-napa di rumah gitu. Bawa ke sini aja. Iya, di sini kan lebih aman. Jadi masih baru fresh banget dapat. Kalau baru fresh sih enggak, di sana udah dikip lama juga sama saudara. Baru kan pas dinasnya di dikirim. sana berapa bulan ya? 2 bulanan mungkin di sana. Terus dibawa ke sini, karakternya masih tetap suka apa ya, lompat-lompat gitu. Nah, akhirnya ya udahlah, pindah ke sini aja. Ngeri-ngerong kali. Anak kecil ya di sana ya Mas. Iya, perkampungan juga gitu. Aduh, kalau di sini kan nggak ada anak Dan kecil. safety juga sih untuk tempatnya. Iya, di sini ya kayak gini lah. Di sini aman dari gangguan anak kecil karena yang paling utama yang kita hindari dari pelihara ular berbisa itu anak kecil. Soalnya Tangannya itu loh. di rumah saya kan punya anak tuh dan anak saya itu suka kadang-kadang buka kayak gitu. Waduh, itu. Waduh. Kita sih udah safety ya, udah dikancing Ya, semua, namanya udah juga. dicek setiap kali turun dari kandang, tapi yang namanya anak kecil pasti Kita menghindari yang terburuk lah ya. gitu. Terus ini rata-rata setup kandangnya si Silver Rider Geza ini dia pakai substratnya bioaktif gitu ya, semi natural gitu Semi natural, cuma emang nggak pakai tanaman asli aja. ya. Jadi lebih maintainnya lebih gampang. Lebih gampang. Karena kalau kita tanaman hidup Tanaman kan hidup itu ya susah juga. gitu. Ini pakai tanaman plastik. Semua di spesial sini gitu. tanaman plastik sih di sini. Pakai lot kayu kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen banget buat pelihara ular, yang paling utama adalah kayak gini, kandang. Kandang betul siapin dulu. Disiapin dulu kandangnya. Sebelum pelihara tuh pastikan punya kandang dulu, research dulu tentang ularnya kayak gimana, baru berani pelihara. Jangan asal beli ya, karena sebenarnya semua orang itu mampu beli kok. Jadi semua orang itu bisa beli apa yang mereka pengenin gitulah Bener. kasarannya. Cuman kan Belum kita tahu balik lagi caranya. tanggung jawab kita sebagai keeper gitu kan. Kalau ular berbisa. Kalau gula berbisa lebih beresiko lagi kan. Iya sih. Dan apa tuh namanya, tambahan juga sih, Ya. beberapa ular kan untuk settingan kandang beda-beda ya, ada yang Bener. suka lembab, ada yang suka Kering, panas gitu sih. Jadi kita juga harus tahu supaya nggak apa namanya, di ularnya sendiri supaya nggak mati atau apa gitu ya. Bener. Bener, Bener banget. kersit. Nah, nomor satu tuh kersit masing-masing ularnya kayak gitu. Karena kalau asal beli aja, nanti kalau udah kenapa-napa bingung. Kan nggak semua vet atau dokter hewan kan bisa nanganin ular. Apalagi ular berbisa gitu. Kayak ini kan susah ya sebenarnya kalau kita baca kersitnya. Bener. Kalau dari kersitnya tuh susah, salah satu relatif Tersusah untuk dipelihara. Bahkan sempat juga ngobrol sama beberapa bule kan, mereka kayak apa ya, kayak menghindari gitu loh dapat Ika wild caught gini yang yang tangkapan alam, karena emang survive rate-nya itu agak rendah gitu. Dan makanya kita kesini karena saking penasarannya sama ini. Kita lihat setupnya kayak gimana, kita lihat siapa tahu nanti kalau emang ini di sini survive-nya lama gitu, terus harus kita dong, ya harus apa? Doain yang lama. Karena kita udah ngebunuh beberapa. Aduh, Sedih ya. sedih.
Tapi ini katanya waktunya makan Mas ya? Iya. Jadi nanti ada kira-kira ada video makannya juga nggak ya? Ada harusnya. Semoga aja ularnya lagi Pokoknya makan. pantengin channelnya Silver Rider saya. Oh enggak di aku. Mungkin di kamu atau di Mas Reo. Enggak, aku enggak bikin video makan, aku lagi capek. Ya, nanti kita coba beli sendiri kalau mampu. Mampu lah. Kayak gitu, soalnya emang karakter Gitu. Oke guys, sekian dulu bincang-bincang kita bareng si Silver Silver Rider Rider. dan Mas. Reu Reptil Independent. Dan nantikan video-video selanjutnya dari channel kami dan juga channel mereka juga, karena kita bakalan sering banget ngebahas dan ngupas tentang ular-ular dan reptil khususnya pada umumnya gitu. Kalau kalian suka banget, bisa kalian klik like dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi karena biar nggak ketinggalan juga. See you. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.